Halo pionir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pionir semuanya, sahabat GetuPro channel semuanya. Salam petir, jedier ya. Ketemu kembali dengan GetuPro channel, saudara-saudara. GetuPro channel ingin menyapa teman-teman pionir semuanya dan sahabat GetuPro semuanya yang dari Sabang sampai Merauke. Semoga hari ini semakin baik dari kemarin, sahabat semuanya ya. Oke sahabat GetuPro semuanya, hari ini GetuPro channel ingin berbagi sebuah informasi yang masih dari seputaran dunia cryptocurrency, saudara-saudara ya. Kita masih di seputaran dunia cryptocurrency. Hari ini kita ada informasi yang menyangkut tentang Bitcoin, saudara-saudara. Ini ada informasi dari seorang ekonom Amerika ya, peraih Nobel, Paul Krugman ya teman-teman ya. Nanti informasinya seperti apa silahkan diikuti sampai selesai. Kalau nonton video jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Semoga dengan dukungan Anda GetuPro channel bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat kepada teman-teman pecinta cryptocurrency dan khususnya P-Network, saudara-saudara. Oke, langsung kita menuju TKP, saudara-saudara ya. Dilansir dari Yahoo Finance, saudara-saudara, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, yaitu 4 hari yang lalu. Ini judulnya aslinya bahasa Inggris tapi sudah saya translate, saudara-saudara ya. Dan judulnya adalah peraih Nobel Paul Krugman telah mengecam Bitcoin sebagai sia-sia, boros dan sebagian besar merupakan skema Ponzi. Berikut adalah 12 kutipan terbaik ekonom tentang kripto selama dekade terakhirnya. Itu dia judulnya, saudara-saudara. Nah, kita lihat inilah sosok Paul Krugman ya, saudara-saudara, ekonom peraih Nobel ya. Kita baca, saudara-saudara ya. Paul Krugman telah menjadi kritikus pedas terhadap Bitcoin dan cryptocurrency lainnya selama setidaknya 1 dekade. Ekonom pemegang hadiah Nobel telah menyebut mereka tidak berguna, boros dan hampir tidak berharga. Nah, seperti itu saudara-saudara ya. Nah, selama ini yang dikritisi, yang yang dikritik oleh para ekonom dan para ahli lingkungan juga, bahwa proses penambangan Bitcoin dan lain sebagainya ya, yang tempo dulu itu memang boros, saudara-saudara ya. Jadi oleh karena itu ini membuat seorang Nicholas Kokalis itu menginisiasi bagaimana sih menambang ya cryptocurrency itu bisa lebih hemat energi, tidak boros, ramah lingkungan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncullah penambangan P-Network menggunakan ponsel, saudara-saudara ya. Krugman juga telah menolak kripto sebagai sebagian besar alat untuk penjahat dan sebagian besar skema Ponzi. Paul Krugman telah berulang kali mengkritik Bitcoin, cryptocurrency lainnya, menganggapnya tidak berguna, boros, niche dan hanya berharga karena hype dan spekulasi ya. Seperti itu saudara-saudaranya. Jadi cryptocurrency yang notabene tidak memiliki utilitas ya, yang tidak memiliki utilitas dalam kehidupan nyata ya, memang hanya sekedar hype dan spekulasi teman-teman ya, karena ini sangat erat kaitannya dengan persepsi publik terhadap mata uang kripto tertentu, saudara-saudara, termasuk Bitcoin ya. Ya, kalau memang persepsi publiknya itu bagus kepada kripto tertentu, maka kripto itu bisa naik ya, karena itu memang salah satu faktor yang membuat kripto itu bisa memiliki nilai, teman-teman ya. Selama bertahun-tahun ekonom pemegang Nobel dan kolumnis New York Times telah mengecam industri kripto karena memungkinkan penjahat memperumit transaksi, memangsa orang-orang yang rentan dan beroperasi sebagai skema piramida. Ya, kalau skema piramida ini nampaknya ya tidak semuanya ya. Tidak semuanya karena ya memang sih kalau ini kita bicara khusus kepada Bitcoin ya. Dulu waktu pertama kali nambang, saya juga nambang pertama kali kalau nggak salah itu dapat 5 koin gratis teman-teman ya. Kemudian ya samalah mengajak orang dapat ini gitu ya. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah 12 kutipan terbaik Krugman tentang kripto selama dekade terakhir, diedit dengan ringan untuk panjang dan kejelasan ya. Yang pertama,
Orang-orang berpikir itu cerdas, bahkan mutakhir untuk menciptakan semacam mata uang virtual yang penciptaannya membutuhkan pemborosan sumber daya nyata dengan cara yang dianggap bodoh dan ketinggalan zaman oleh Adam Smith pada tahun 1776, teman-teman ya. Agar berhasil, uang harus menjadi media pertukaran dan penyimpanan nilai yang cukup stabil. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang kedua, syarat yang kedua, jika mata uang kripto atau virtual itu bisa berhasil, maka setidaknya ya harus menjadi penyimpanan nilai yang cukup stabil dan menjadi media pertukaran, saudara-saudara ya. Maka P-Network melakukan itu, saudara-saudara, sebelum di launching ya, harus bisa digunakan dalam dunia nyata dalam wujud pertukaran. Nah, sehingga nanti dia akan menciptakan nilai yang stabil. Dan masih belum jelas juga Bitcoin harus menjadi penyimpanan nilai yang stabil ya. Memang nggak bisa dijadikan alat penyimpanan nilai yang stabil Bitcoin. Karena apa? Karena utilitasnya tidak ada, saudara-saudara ya, tidak bisa digunakan dalam kehidupan nyata, tidak bisa untuk transaksi dengan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini sampai hari ini masih diduduki mayoritas di seluruh dunia itu masih menggunakan asumsi atau sentimen pribadi orang, spekulan ya, yang akhirnya membentuk sebuah nilai, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sepakat ya, ada 1000 orang misalkan di seluruh dunia ini menganggap bahwa suatu kripto tertentu, misalnya ini kripto A misalnya ya, itu dianggap bagus gitu ya, dan sama-sama mereka sepakat, maka ini jelas akan mendongkrak nilai. Tetapi ini sebaliknya, saudara-saudara ya, ketika 1000 orang itu beranggapan bahwa nilai A itu tidak ada artinya ya, maka kripto tersebut juga tidak ada nilainya, teman-teman ya. Karena itulah faktor asumsi, faktor persepsi ya, itu sangat berpengaruh di dalam dunia kripto, khususnya kripto yang memang tidak memiliki utilitas dalam kehidupan nyata, teman-teman ya. Antusiasme terhadap cryptocurrency tampaknya sangat aneh karena berlawanan dengan tren jangka panjang. Alih-alih transaksi yang nyaris tanpa gesekan, kami memiliki biaya tinggi dalam melakukan bisnis karena mentransfer Bitcoin atau unit mata uang kripto lainnya memerlukan riwayat lengkap transaksi masa lalu. Alih-alih uang yang dibuat dengan mengklik mouse, kami memiliki uang yang harus ditambang, dibuat melalui perhitungan intensif sumber daya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Keempat, cryptocurrency tidak memiliki backstop, tidak tertambat pada kenyataan. Nilai mereka sepenuhnya bergantung pada harapan yang terpenuhi dengan sendirinya. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, bahwa nilai cryptocurrency itu tidak tertambat pada sebuah kenyataan, pada realitas kehidupan gitu loh. Jadi mereka itu mendapatkan nilai itu sepenuhnya bergantung pada harapan ya, pada harapan atau keyakinan orang terhadap sesuatu kripto tertentu gitu ya. Jadi kalau ada sentimen positif secara kolektif ya, dan kemudian sentimen positif itu mampu mengalahkan yang negatif, maka otomatis nilai akan terbentuk dengan sendirinya, yang berarti bahwa kehancuran total adalah kemungkinan nyata. Nah, seperti itu saudara-saudara. Kalau sebuah kripto itu hanya didasarkan pada sebuah asumsi, sentimen, kemudian itu spekulan, maka ini sebuah kehancuran sudah sangat-sangat akan nyata dan terbukti sekarang, saudara-saudara ya. Kita lihat harga Bitcoin hari ini ya. Bitcoin dulu yang sampai 1 miliar harganya, sekarang tinggal 200 juta, saudara-saudara ya. Dan ini masih diperkirakan akan terus turun. Kenapa? Karena orang-orang sekarang akan cenderung mencari cryptocurrency yang memiliki utilitas nyata dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara ya. Jika spekulan memiliki momen keraguan kolektif, nah ini yang saya maksud tadi, saudara. Jika spekulan memiliki momen keraguan kolektif, tiba-tiba takut pada Bitcoin, maka Bitcoin tidak berharga ya. Bitcoin akan menjadi tidak berharga, saudara-saudara, seperti sekarang ini teman-teman ya. Ketika ada momen-momen keraguan ya, ada orang-orang yang secara kolektif itu berasumsi bahwa Bitcoin tidak ketertarikan lagi dengan Bitcoin, maka jelas dia tidak ada harganya, teman-teman ya. Yang kelima,
mungkin ada keseimbangan potensial di mana Bitcoin walaupun mungkin bukan cryptocurrency lain tetap digunakan terutama untuk transaksi pasar gelap dan penghindaran pajak. Tetapi keseimbangan itu jika ada akan sulit dicapai dari sini. Setelah mimpi masa depan diblokir mati, kekecewaan mungkin akan meruntuhkan semuanya. 6. Kripto telah dipasarkan secara efektif. Ia berhasil terlihat futuristik dan menarik ketakutan kutu emas gaya lama bahwa pemerintah akan menggelembungkan tabungan Anda dan keuntungan besar di masa lalu telah menarik investor yang khawatir akan kehilangan. Jadi kripto telah menjadi kelas aset besar meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas apa tujuan sahnya ya. Nomor 7, saya melihat kesejajaran yang tidak nyaman dengan krisis subprime tahun 2000-an. Kripto tidak mengancam sistem keuangan. Nah, walaupun ada kripto ini tidak mengancam sistem keuangan. Jumlahnya tidak cukup besar untuk melakukan itu, tetapi ada semakin banyak bukti bahwa resiko kripto turun secara tidak proporsional pada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka hadapi dan berada dalam posisi yang buruk untuk menangani sisi negatifnya. Nah, banyak kan korban-korban kripto ya, tidak tahu menau, ikut-ikutan ya, langsung dia beli sekian ya, seolah-olah itu seksi sekali, naiknya luar biasa, tiba-tiba begitu ikut beli sampai di puncak ambles begitu saudara-saudara ya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia saudara-saudara. 8. Bitcoin berperan dalam fantasi individualisme mandiri, melindungi keluarga Anda dengan AR15 pribadi Anda. Itu tidak tahu maksudnya saya saudara-saudara ya. Mengobati COVID Anda tidak tahu juga maksudnya ini saudara-saudara ya, kita lewati ya. Cryptocurrency hampir tidak memainkan peran dalam transaksi ekonomi selain spekulasi di pasar kripto itu sendiri. Iya, selama ini memang hampir tidak memiliki peran dalam transaksi ekonomi saudara-saudara, kecuali memang spekulasi yang terjadi di pasar kripto ya, karena memang hanya bisa diperdagangkan di pasar kripto. Itu tadi pentingnya utilitas itu sangat penting, atau nilai manfaat. Utilitas itu nilai manfaat dalam kehidupan nyata saudara-saudara ya, seperti itu. Jadi kalau tidak tahu apa yang disebut dengan utilitas, itu artinya adalah sebuah aset, sebuah produk, sebuah apapun ya, itu bisa memiliki sebuah nilai manfaat kepada pemiliknya. Itu yang dinamakan dengan utilitas saudara-saudara ya. Gitu ya saudara-saudara. Jika Anda percaya seperti saya bahwa kripto sebagian besar merupakan skema Ponzi, ini mungkin terjadi saat skema tersebut sudah kehabisan penghisap baru. Nah, kalau ini bisa diatasi kalau ini saudara-saudara, karena ini sistemnya terkait dengan sistem pemasaran kalau itu saudara-saudara ya. Jim Cano selanjutnya menyebut kripto sebagai tempat barang rongsokan predator. Ya, aku tidak akan pergi sejauh itu. Sebenarnya setelah dipikir-pikir saya akan melakukannya. Ini maksudnya apa? Ini nggak tahu, saya dilewati saja ya. Menurut saya kripto berkembang menjadi semacam skema piramida postmodern. Industri ini memikat investor dengan kombinasi teknobabble dan literabian trap. Apa itu saya juga tidak tahu. Kalau ada yang tahu silakan ditulis kolom komentar ya. Itu menggunakan sebagian dari arus kas untuk membeli ilusi kehormatan ya, yang membawa masuk bahwa lebih banyak investor, bahkan lebih banyak investor, dan untuk sementara bahkan ketika resikonya berlipat ganda pada dasarnya menjadi terlalu besar untuk diatur. Nah, ini yang ada poin-poin ini yang sekiranya saya tidak mengerti juga saudara-saudara ya, karena bahasanya yang bulat-bulat gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau barangkali ada yang tahu silakan komentar di kolom komentar teman-teman, biar makin sempurna ya informasinya. Oke saudara-saudara, itulah ya sekilas tentang informasi yang dikeluarkan oleh Yahoo Finance ya, yang meliput bahwa seorang peraih ekonom Amerika, peraih Nobel, Paul Krugman ini mengecam Bitcoin teman-teman ya. Dan kecaman ini sebenarnya sudah lama ya terjadi saudara-saudara, cuma ini kemarin diunggah lagi ya tanggal 3 September 2022 ya. Jadi intinya di sini kalau saya lihat secara garis besar bahwa
proses pembentukan nilai kripto ini terjadi satu itu yang pertama itu adalah proses pembentukan nilainya yang tidak wajar teman-teman ya, sehingga pembentukan nilai kripto itu hanya didasarkan sebuah asumsi ya, hanya sebuah anggapan, sebuah angan-angan masa depan ya, persepsi publik begitu ya, dan antusiasme pribadi kelompok per kelompok, serta sentimen ya, sentimen baik itu sentimen negatif ataupun sentimen positif terhadap suatu kripto teman-teman. Kemudian karena kripto itu tidak menjadi aset yang memiliki jaminan nilai teman-teman ya, sehingga kenapa? Karena dasar penilaiannya pembentukan nilainya seperti itu saudara-saudara, sehingga tidak memberikan kestabilan nilai ya, pertukaran nilai yang stabil teman-teman. Kemudian yang ketiga yang membuat nilai kripto, sebuah kripto itu tidak bisa bertahan karena utilitasnya saudara-saudara ya, karena nilai guna, nilai manfaatnya itu tidak ada seperti itu. Bagaimana disimpan tidak bisa menjadi jaminan bahwa itu menjadi alat investasi yang akan meningkat. Mau tidak disimpan, mau digunakan dalam kehidupan nyata sehari-hari tidak bisa digunakan ya, akhirnya hanya spekulan permainan di pasar kripto itu sendiri saudara-saudara ya. Harganya dibentuk di sana, jual belinya bentuk di sana, karena dibawa dalam kehidupan nyata tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi beda dengan kembali ke P-Network teman-teman ya. P-Network mau mencoba membalikkan itu semua saudara-saudara. Jadi nilai ini untuk pembentuknya betul-betul dibentuk dalam realitas kehidupan ya, dalam realitas kehidupan nyata, aksi nyata dalam hidup sehari-hari, sehingga nilainya ini nanti akan bisa lebih stabil teman-teman. Contoh kecilnya seperti ini, ketika Anda menjual sesuatu produk ya, yang harganya itu kalau dirupiahkan misalnya adalah 10 juta dengan jumlah nilai koin P-nya itu misalkan 1 gitu, anggap saja seperti itu, maka jelas di kemudian hari Anda tidak akan pernah menjual koin P Anda itu di bawah 10 juta saudara-saudara ya. Minimal 10 juta itu harga dasarnya yang Anda miliki teman-teman. Jadi semakin lama semakin ke depan jelas ini semakin akan sedikit, karena kemungkinan kripto P-Network ini akan dimiliki oleh orang-orang yang sudah siap ya, mempersiapkan dirinya untuk memiliki, sehingga ketika nanti tinggal sedikit orang yang memiliki, sementara produk-produk yang ditawarkan yang bisa Anda bayar dengan P itu semakin banyak. Nah, maka orang itu mau tidak mau harus mencari P saudara ya. Kenapa? Jika Anda bertransaksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri, Anda tidak perlu repot harus menukar ke mata uang fiat mereka saudara-saudara. Jadi betul-betul bisa digunakan di lintas batas, lintas benua, lintas dunia saudara-saudara. Hanya di akhirat saja nanti yang tidak bisa saudara-saudara ya. Oke saudara-saudara, demikian informasinya. Terima kasih atas atensi Anda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah pada subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe saudara-saudara ya. Karena dengan subscribe channel ini Anda akan mendapatkan info-info yang multiguna teman-teman ya. Nah seperti itu saudara-saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.